Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali, selamat datang kembali sahabat-sahabat semua di channel Hayu Belajar Islam. Oke, kali ini teman-teman sekalian kita akan membahas mengenai sholat tarawih ya. Nah, sudah lazim di beberapa tempat sholat tarawih itu identik dengan sholat yang ngebut gitu ya, cepet gitu ya. Nah, tentu cepat ini relatif ya, ada yang 10 menit, ada yang 15 menit, ada yang setengah jam, dan lain sebagainya. Bahkan katanya di media sosial itu beredar ada yang sholat sampai 7 menit. Oke teman-teman sekalian, dalam hal ini kita bahas dari sisi fikih, kemudian juga dari sisi etika ya, dan ketiga dari sisi akhlak, serta nilai-nilai keutamaan adab-adab dalam tata cara beribadah. Itu yang akan kita kaji. Yang pertama teman-teman sekalian, dari sisi fikih, apakah boleh sholatnya cepat? Tentu patokannya bukan cepat berapa menit gitu ya, ada yang 7 menit, ada yang 10 menit, ada yang 15 menit. Bukan itu patokannya sesungguhnya teman-teman sekalian. Nah, ketika sholatnya cepat itu, patokannya adalah apakah sholat dengan cara cepat itu tetap memenuhi rukun syaratnya atau tidak. Artinya, walaupun sholatnya agak cepat, sekali lagi, cepatnya itu relatif ya. Kita tidak pastikan 7 atau 10 menit atau 15 menit. Artinya sholatnya terburu-buru. Kalau memang itu memenuhi kaidah-kaidah unsur-unsur fikih, maka itu sholatnya dapat dikatakan sah. Contoh misalnya, kita tidak sholat tarawih lah. Misalnya kita sholat maghrib. Nah, tapi kita terburu-buru misalnya naik kendaraan umum gitu ya. Kita terburu-buru sholatnya. Kemudian kita tinggalkan doa iftitah. Apakah sah? Sholatnya tetap sah. Kemudian baca Fatihah, apakah kita tinggalkan? Kita tinggalkan Fatihahnya karena kita buru-buru. Nah, itu tidak sah sholatnya. Begitu ya. Tetapi kalau baca surat pendeknya kita tinggalkan karena kita buru-buru di terminal misalnya, busnya keburu berangkat, maka itu boleh kita menghilangkan atau tidak baca surat pendeknya. Tetapi kalau baca Fatihah itu wajib. Nah, artinya doa iftitah boleh dilewat, tapi Fatihah nggak bisa. Baca surat boleh dilewat dan salatnya tetap sah. Bacaan sunnah misalnya ketika ruku, ketika sujud ya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi dan seterusnya, itu dilewat secara fikih sah. Gitu ya. Karena itu adalah bagian-bagian yang sifatnya sunnah. Sementara mengangkat tangan itu harus ya, membaca Fatihah itu juga harus. Ruku, sujud, tumaninah. Nah, yang dipermasalahkan adalah dalam masalah sholat tarawih yang cepat itu lebih dipermasalahkan adalah dalam masalah tumaninah. Apakah dengan sholat yang cepat itu tumaninahnya itu terpenuhi atau tidak? Apa itu tumaninah? Mungkin lain kali kita bahas secara detail. Secara sederhana tumaninah itu adalah berhenti sejenak ya ketika sholat. Itu kira-kira durasinya mengucap lafaz subhanallah. Itu berapa detik? Subhanallah. Kira-kira segitu. Jadi ada berhenti dulu ketika tumaninah. Nah, dan itu rukun sholat. Ketika tumaninah itu hilang karena sholatnya buru-buru, maka sholatnya berarti tidak sah. Artinya, bukan dari berapa menit sholat tarawihnya durasinya, tetapi apakah rukun-rukun itu terpenuhi atau tidak. Terutama yang paling banyak dikritik adalah masalah tumaninah. Kalau tumaninah tidak terpenuhi, nah maka berarti sholatnya itu menjadi tidak sah. Sementara yang lain-lain tidak pakai doa iftitah, suratnya pendek, itu tetap sah dari sisi fikih. Misalnya, walil maghdubi alaihim waddallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, salamun qaulam mir rabbir rahim. Nah, Allahu akbar, itu kan surat pendek gitu ya, cuma 1 ayat. Bahkan ada yang Yasin wal Qur'anil Hakim, Allahu Akbar. Apakah itu sah? Secara fikih sah sholatnya. Gitu ya. Jadi patokan ibadah cepat itu memang sebaiknya tidak cepat gitu ya. Sebaiknya tidak cepat. Tapi kan itu sudah membudaya di masyarakat gitu ya. Nah, jadi dari sisi fikih tadi jawabannya, selama rukun dan syaratnya terpenuhi, maka boleh dilanjutkan. Tetapi teman-teman sekalian, dari sisi akhlak, dari sisi adab dalam ibadah, tentu sholat terburu-buru itu tidak terlalu baik apapun alasannya. Kenapa?
Bayangkan ketika Anda jadi imam, di belakang ada orang yang lansia, ada orang yang sudah renta, atau mungkin ada orang yang memiliki penyakit. Kemudian imamnya ngebut salatnya. Kan tentu kan makmum menjadi tertinggal 2 atau 3 rukun salatnya. Lebih lambat. Itu kan bisa membatalkan salatnya karena dia terlalu lambat dibanding dengan imam yang terlalu cepat. Oleh karena itu maka yang terpenting di sini adalah bukan hanya persoalan masalah fikihnya, tetapi di sini perlu ada peran serta tokoh masyarakat, termasuk juga kiai, termasuk juga tokoh-tokoh tertentu yang harus mencarikan solusi. Apakah sholat-sholat seperti itu mau selamanya dibiarkan ya dengan durasi yang terlalu cepat sekali dalam sholat tarawihnya, atau mau seperti apa? Jadi oke lah kalau secara fikih dikatakan lolos begitu ya, oke, secara fikih dikatakan syaratnya terpenuhi. Tapi kan secara akidah, secara akhlak, secara adab sholat, masa kita menghadap Allah buru-buru gitu ya, apalagi di sebagian masjid gitu ya, ada yang aminnya itu sampai diteriak-teriakin gitu ya. Dulu saya pernah ketika kuliah pernah jadi imam di beberapa masjid, dan sama komentar masyarakat itu kalau Ustadz Agus yang jadi imam itu sholatnya lama gitu katanya gitu. Karena saya tarawih itu paling cepat saya jam 8:50 lah paling cepat selesai. Sementara imam yang lain itu jam 8 kurang itu sudah selesai. Maka saya tanya ke pengurus masjid, kalau keberatan saya jadi imam nggak apa-apa, jangan kasih saya jadwal karena saya tidak bisa menjadi imam dengan request ya, di request diminta supaya tarawihnya cepat, saya nggak minta begitu. Kalau ada permintaan, Pak mau nggak jadi imam tarawih? Boleh, asal terserah saya. Jangan diminta-minta harus selesai jam sekian dan lain sebagainya. Nah itu kira-kira teman-teman sekalian, persoalannya adalah kalaupun rukunnya terpenuhi dengan kecepatan tarawih itu, tapi tetap saja kita harus mempertimbangkan adab-adab dalam sholat. Agar apa? Agar sholat yang kita lakukan menjadi lebih baik dan tidak sia-sia. Jangan sampai kita sholat tarawih setiap malam ya di masjid berjamaah, tetapi kita tidak mendapatkan pahala dari ibadah itu karena sholat yang sangat tergesa-gesa. Oleh karena itu perlu peran serta dari kiai, ajengan, tokoh masyarakat untuk mendudukan persoalan ini agar masyarakat juga sadar bahwa ibadah-ibadah itu tidak hanya cukup dengan budaya atau kebiasaan, tapi juga harus didukung oleh fikihnya masuk enggak, adab sholatnya masuk enggak. Itu kira-kira teman-teman sekalian. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar, insya Allah akan kita bahas di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.